Alamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun usikum nama nafsi bitaqullah faqad hadzal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, dalam hidup kita pasti menghadapi banyak masalah. Satu masalah kadang-kadang belum selesai, datang masalah yang lainnya. Dan itu betul-betul membuat kita sakit kepala. Dan untuk orang-orang semacam kita, rakyat kecil, masalah yang kita hadapi biasanya tidak jauh dari persoalan ekonomi. Soal SPP sekolah, yang masih ngontrak, yang masih ngekos, soal bahkan belanja harian, beras dan sebagainya. Nah, kadang-kadang hal semacam ini membuat kita pusing. Makanya kadang-kadang sering juga ada yang putus asa. Kita baca berita, nonton televisi, ada saja orang-orang yang menghabisi hidupnya, membunuh dirinya karena tekanan ekonomi. Yang membuat kita lebih miris lagi, kadang-kadang dia menghabisi bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga anggota keluarganya. Seorang ibu meracuni anak-anaknya 3 orang, 4 orang, lalu dia sendiri minum racun. Lalu setelah polisi menyelidiki, ada surat wasiat yang menyatakan dia terhimpit masalah ekonomi. Sebaliknya juga ada seorang bapak kurang lebih sama juga. Ditambah lagi ada dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar judol. Sungguh-sungguh masalah-masalah yang sangat berat. Nah, buat kita umumnya, begitu kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, yang kita cari adalah solusi. Solusinya apa? Kalau solusi keuangan, kita mencoba mencari sumber-sumber keuangan lain. Mulai dari tadi misalnya pinjol tadi, pinjaman online yang justru makin mencekik kita, makin membuat kita semakin dalam terperangkap dalam kesulitan. Atau kita mendatangi orang-orang yang kita anggap mampu membantu, orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang dermawan. Kita susun si A, si B, Haji Imron, Haji Rustam misalnya. Lalu kita datang ke rumahnya untuk pinjam uang. Nah, Bapak-bapak serta saudara sekalian saya hormati, cara-cara seperti ini sepertinya betul. Sepertinya tidak salah. Tapi kalau kita berhenti ngobrol soal ini secara lebih teliti, maka ini tidak bisa dibenarkan. Karena begitu kita terhimpit masalah, misalnya kontrakan, yang punya kontrakan datang, pokoknya kalau minggu ini kamu tidak bayar, harus keluar karena minggu depan ada yang ngisi. Udah nunggak 3 bulan, 1 bulannya katakanlah 1.500.000 misalnya, udah 4,5 juta. Kalau nggak kamu bayar, kamu keluar. Lalu pagi-pagi istrinya udah bilang, Pak, si Asep kemarin disuruh pulang sama gurunya di sekolah. Kenapa, Mak? Karena dia belum bayar SPP. Sekarang udah 4 bulan. Ya udah. Sampai depan rumah baru mau ngidupin motor, istri bilang lagi, Pak, hari ini kita nggak masak. Kenapa? Nggak ada beras.
Ya beli beras lah. Nggak ada uangnya Pak. Pusing lagi. Akhirnya dia coba tuh cariin solusi-solusi. Wah, saya mesti ketemu Haji Rahmat, saya ketemu Haji Agus, saya ketemu Haji Imron, mau minjem uang. Nah, yang saya katakan tadi tidak tepatnya adalah karena pemilik semua harta tadi itu bukan Haji Rahmat, bukan Haji Agus, atau siapalah yang kita mau tuju, bukan. Dalam mukadimah tadi saya baca surat Asy-Syura, surat ke-30, surat ke-41 ayat 42, ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya lah, nyanyi itu Allah. Milik Allah lah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Kalau udah ngomong bendahara pasti urusannya duit. Ada bendara masjid, bendara RT, bendara RW, bendara majelis taklim, urusannya duit. Makanya Allah mengatakan al-maqalidu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah semua perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi datang ke Pak Haji Imron, ke Pak Haji Agus untuk pinjam duit akan menjadi benar, tidak salah kalau sebelum datang kita berdoa kepada Allah. Kalimatnya terserah, tapi kurang lebihnya begini. Ya Allah, hambamu kepepet, bayar kontrakan, bayar SPP, kepepet, perlu uang. Ya Allah, bantulah hambamu, karena engkaulah pemilik rizki, engkau pemilik segala perbendaraan. Hambamu akan datang ke Haji Agus, tolong engkau gerakkan hatinya ya Allah. Tolong engkau gerakkan hatinya ya Allah, agar dia mau membantu hamba. Bapak saudara saya hormati, dua cerita ini sepertinya sama. Yang pertama, kita datang ke Haji Agus, langsung nyelonong, lalu kita basa-basi, lalu kita sedih-sedih minta tolong Pak Haji, tolong Pak Haji, ini begini. Yang kedua, sebelum datang kita menghadap Allah. Ya Allah, tolong gerakkan hati Haji Agus. Sepertinya sepele, sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau kita baca, kita perhatikan dari sisi tauhid, akidah, maka peristiwa pertama ketika kita mendatangi Haji Agus, Haji Rahmat atau siapa segala macam tadi, kita mengabaikan Allah. Kita tidak butuh kepada Allah. Kita mengandalkan kemampuan kita. Bersedih-sedih, menyusun kalimat, tolong Pak Haji, ini berat, begini, begitu, dan sebagainya. Sehingga Pak Haji tadi merasa iba dan membantu, mengandalkan diri. Tapi pada cerita kedua, kita kembali kepada Allah, karena kita adalah hamba Allah. Kita mohon kepada Allah. Memang tidak boleh hanya mohon, ya Allah berikan rizkimu. Hamba penuh utang, buat bayar utang, lalu duduk manis atau terus berdoa di masjid. Enggak boleh, harus ada usaha. Usahanya tadi datang ke orang-orang yang kita pikir bisa membantu kita. Tapi tetap kita lapor kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sekarang Bapak coba bayangkan sebentar. Istri kita pulang belanja, misalnya dari pasar pagi atau dari mana gitu ya, naik Jaklingko, bawa tentengan, ribet banyak. Turun di Jaklingko, di depan gang udah berderet tukang ojek. Ada 5, ada 6, ada berapa gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia, istri kita itu tidak berhenti di tukang ojek pertama? Bang,
kampung badan buka ya. Biasa ya ceban ya. Kenapa dia tidak berhenti di tukang ojek ketiga? Tapi kenapa tiba-tiba langkahnya setelah gembal bawa-bawa gitu, tiba-tiba dia berhenti di tukang ojek yang keempat misalnya. Ini peristiwa biasa. Tapi kalau kita perhatikan, kita bisa bertanya, siapa yang menggerakkan hati dia, istri kita itu kok berhenti di depan tukang ojek yang nomor 4, urutan keempat, bukan yang pertama. Apakah istri kita berpikir, enakan itu motornya bagus, enakan itu? Belum tentu. Tapi kalaupun berpikir begitu, pertanyaan siapa yang menggerakkan hatinya sehingga langkahnya berhenti di tukang ojek nomor 5, nomor 6 gitu. Itu adalah Allah yang menggerakkan hatinya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ah. Wahai Allah yang mampu, yang maha membolak-balikkan hati. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ah. Teguhkanlah hati hamba dalam beragama dan dalam taat kepadamu. Jadi Allah yang membolak-balikan hati. Allah maha berkuasa, Allah memiliki segalanya, Allah menciptakan semuanya, termasuk menciptakan hati di setiap manusia. Allah juga yang menggerakkan. Allah yang membolak-balikkan. Kalau kita datang ke Haji Agus, udah ngomong panjang lebar setengah jam, ujung-ujungnya, Pak Haji, jadi saya mohon bantuan pinjem uang dulu. Pak Haji ada uang ya, tapi Pak Haji bilang, aduh maaf Edi, saya belum bisa bantu kamu. Kita mau apa? Mau bilang pelit loh, begitu? Allah yang menggerakkan hatinya. Seperti bapak-bapak di sini datang ke masjid, siapa yang menggerakkan? Kan Allah. Bisa datang ke masjid lain, tapi memilih ke sini. Allah yang menggerakkan hati. Makanya kita disebut di sini dalam surat ini, lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang memiliki semua perbendaharaan di langit dan bumi. Allah melapangkan dan menyempitkan hati, menyempitkan rizki pada siapa yang dikehendakinya. Terserah Allah mau kepada siapa dikasih. Tapi coba kalau kita jadi bendahara, ada bendahara masjid, bendahara taklim, bendahara RT RW, kita nggak boleh pakai uang itu, walaupun kita bendaharanya. Misalnya saya, astagfirullahaladzim. Misalnya saya jadi bendahara masjid, tapi uang masjid saya belikan motor untuk anak saya kuliah. Jamaah marah. Edi, itu bukan uang lo, itu uang jamaah. Lo nggak boleh sembarangan pakai. Ada aturannya. Tapi kalau Allah, terserah Allah mau dikasih kepada si Anu boleh. Terserah dia. Makanya kita tetap harus bersama Allah, menjalin komunikasi, bermohon kepada Allah. Kita ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah as-somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat kita meminta. Setiap ada masalah, setiap ada persoalan, kita datang kepada Allah, lapor, ya Allah, tolong hambamu, bantu hambamu ya Allah. Termasuk ketika kita akan datang pinjam uang kepada orang lain. Ya Allah, tolong hambamu meyakinkan bapak itu supaya bapak itu membantu hamba. Dan ini membuktikan, menunjukkan bahwa kita betul-betul hambanya yang lemah. Kita betul-betul hambanya yang tidak punya daya apa-apa. Dan Allah suka kepada hambanya yang tahu diri semacam itu. Allah suka. Di ayat yang lain, surat At-Talaq, surat ke-65, di ujung ayat kedua,
Wa may yatawakkal wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah berikan jalan-jalan keluar. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, Allah berikan solusi. Ini solusinya, ini jalan keluarnya. Makhraja, bentuk jamak, jalan-jalan keluar. Itu sebabnya Bapak Saudara yang saya hormati, begitu kita ada masalah, kita datang kepada Allah minta jalan keluar. Kita datang kepada Allah minta solusinya. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Di ayat ketiganya di awalnya, tadi ayat 2 terakhir, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bayangkan Pak, kita datang pada Allah minta tolong. Ya Allah, saya mau datang ke Haji Rahmat, tolong gerakan hatinya membantu saya. Kita datang, assalamualaikum, ngobrol segala macam. Ujung cerita, Pak Haji tolong dibantu. Kata Pak Haji Rahmat, aduh saya bukan gak mau bantu kamu, tapi baru kemarin saya ada keperluan besar, jadi uangnya kemarin kepake ke sana. Mohon maaf belum bisa bantu. Ya udah Pak Haji, terima kasih banyak, mohon maaf ganggu waktunya. Pamit kita keluar. Ternyata obrolan kita di ruang tamu itu didengar keponakannya Pak Haji yang lagi nginep di situ, misalnya lagi tugas. Nggak kenal kita, dia nggak kenal kita nggak kenal dia. Begitu kita keluar pagar, tuh anak muda datang kepada kita, Bapak mohon maaf, tadi saya nguping obrolan Bapak dengan paman saya. Mohon maaf kalau Bapak nggak keberatan, saya bisa bantu. Tolong nih pakai uang saya dulu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita nggak menduga. Allah gerakan hati ponakannya Haji Rustam tadi membantu kita. Dan itu buat Allah sangat mudah. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang saya dikehendakinya. Buat Allah mudah sekali. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Bapak Saudara yang saya hormati, minimal ada dapat 2 keuntungan. Minimal, pertama Allah berikan jalan-jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan-jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, ayat pendek ini menjadi instruksi buat kita. Menjadi introspeksi buat kita. Kalau kita mengalami masalah yang bertubi-tubi tidak selesai-selesai, satu belum selesai, datang lagi yang lain. Padahal Allah janji bahwa kalau orang bertakwa, Allah berikan jalan-jalan keluar. Berarti kita belum takwa di mata Allah. Padahal Allah janji, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, aku berikan jalan-jalan keluar. Kalau masalah bertubi-tubi tidak selesai, waduh, berarti ada yang salah dengan takwa kita. Ada yang salah dengan tauhid kita. Tapi kalau kita takwa dengan benar seperti yang Allah kehendaki, kemudian diiringi dengan bertawakal kepada Allah, ayatnya dilanjut dengan wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi dia. Tidak harus kaya raya, tapi hidupnya cukup. Ada perlu apa-apa, Allah berikan rizki untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi Bapak Saudara yang saya hormati, Jumat yang baik ini
saya ingin mengajak kita semua yang mendengar suara ini, khutbah ini, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, agar Allah memberikan kita jalan-jalan keluar dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Lalu kita lengkapi takwa kita dengan bertawakal kepada Allah. Setelah berdoa, setelah bermohon kepada Allah, setelah kita berusaha sebisa kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang menentukan keputusannya. Allah Maha tahu yang baik buat kita. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bapak-bapak serta saudara yang saya hormati, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, atas segala kelalaian kita. Banyak perintah Allah yang kita langgar, yang tidak kita kerjakan. Sebaliknya banyak larangan Allah yang justru kita lakukan. Astagfirullahalazim. Kita tahu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, betapapun besar dan banyaknya dosa-dosa kita, tapi ampunan Allah lebih besar lagi. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karenanya kita mohon ampun pada Allah dengan Rahman dan Rahim Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu amat lemah, iman kami masih tipis dan belum kuat ya Allah. Amal ibadah kami masih sedikit dan belum ikhlas ya Allah. Bantu kami ya Allah memperbaiki iman kami. Bantu kami ya Allah memperbaiki amal soleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, buatlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Bagi hamba-Mu yang menghindari larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemampuan untuk selalu taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan ya Allah. Dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tatazakkarun. Fadhkurullahal azim yasurkum wa la zikrallahi akbar. Aqimis shalah.